wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari dari Manajemen 19L. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dalam bidang jasa di Koperasi Simpan Pinjam Sumber Arta Sejahtera. Lalu kemudian kita langsung saja ke bab 1, yaitu tentang aspek hukum. Di sini aspek hukum ada identitas perusahaannya. Yang pertama itu ada nama perusahaan yang tadi disebutkan, itu Sumber Arta Sejahtera. Jenis usahanya ini ada jasa keuangan dan kegiatan usahanya terdiri dari simpan pinjam. Untuk alamat di sini Jalan Citra Kebunmas RT 015-007 Kelurahan Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di sini juga ada logo untuk koperasinya dan nomor teleponnya. Lalu yang kedua ada aspek legalitas. Untuk aspek legalitas, nama perusahaan itu Sumber Arta Sejahtera. Kemudian ada bentuk perusahaannya itu PT. Di sini ada nomor-nomor dari izin usaha atau SIUP, izin lokasi atau situ, dan nomor MPWP. Jadi perusahaan ini sudah mempunyai izin usaha, izin lokasi, NPWP. Lalu kemudian ada aspek manajemen. Untuk aspek manajemen ini ada beberapa jabatan-jabatan. Yang pertama itu ada komisaris atau pemilik perusahaan oleh Bapak Sri Mulyanto, direktur atau pengelolanya Bapak Abu, dan sekretarisnya ada Bapak Sukodo. Lalu kemudian bendahara Bapak Erik, manajer cabang ada Bapak Acit Suryadi, untuk keuangan atau kasir ada Sulistiyowati. Kemudian administrasinya ada Siti Rohmana, lalu pengawasnya ada Bapak Supriyadi, dan kemudian anggotanya terdiri dari Herman Sujanto, Joko, Andri Bastian, Eman Sulaiman, Wawan Subandi, Krisna, Wahyu Krisna, Endin Subanding, Yudi, dan Santo Anwar. Di sini juga ada terdiri dari struktur koperasi. Bisa dilihat yang paling atas itu rapat anggota, lalu kemudian ada dewan pengurus, ketua, sekretaris, lalu bendahara. Lalu kemudian ke manajer cabang. Di sini manajer cabang ada terdiri 3, yaitu dari kasir keuangan, administrasi, dewan pengawas. Lalu ke dewan pengawas kita mencakup ke anggota. Untuk uraian kerja dari struktur organisasinya bisa dilihat, untuk pemilik itu mengawasi seluruh kegiatan koperasi, mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi, menandatangani surat penting. Kemudian untuk pengelola itu mengendalikan seluruh kegiatan koperasi, memimpin, menerima laporan dan atas kegiatan yang dikerjakan, mengkoordinasi, dan memimpin rapat anggota. Kemudian bendahara itu bertugas untuk merencanakan anggaran, memelihara semua harta kekayaan koperasi, membukukan transaksi ke supplier, pengisian saldo, lalu melakukan cash of name yang ada di kasir. Manajer cabang itu untuk membantu memberikan usulan kepada pengurus dan dalam menyusun perencanaan, kemudian merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif, dan membantu pengurus dalam menyusun uraian tugas, penentukan standar kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai. Kemudian keuangan atau kasir itu bertugas untuk membuat bukti keluar masuknya uang, bertanggung jawab atas dana kas kecil, atas keluar masuknya uang, membuat laporan harian. Untuk administrasi di sini untuk mengatur surat menyurat yang ada di koperasi, memonitor lalu mempersiapkan rapat-rapat di koperasi, menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di koperasi. Untuk pengawas di sini bertugas untuk melakukan pengawas dan pemeriksaan, membuat laporan tertulis, mempromosikan simpan pinjam. Anggota itu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengawas. Langsung saja ke bab 2, itu tentang aspek pasar dan pemasaran. Di sini pasar sasaran yang dituju oleh koperasi ini adalah semua gender, wanita maupun pria yang berusia dari 20 sampai 65 tahun. Terutama ini di sini untuk masyarakat menengah dan calon pembuka usaha UMKM yang membutuhkan modal untuk memulai usahanya. Jadi penentuan kepada pedagang yang jelas tentang usahanya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Untuk segmentasi pasarnya di sini terdiri dari 3. Yang pertama ada segi geografi, yaitu target konsumen yang diraih masyarakat menengah dan calon pembuka usaha UMKM.
yang tinggal di Karawang, khususnya daerah Kelari dan Kosambi. Lalu segi demografinya, di sini koperasi simpan pinjam tidak menargetkan usia konsumen dan diperuntukkan untuk wanita ataupun pria yang memiliki usaha. Jadi di sini juga yang ketiga ada segi psikologis. Yang ketiga ada segi psikologis. Koperasi menyediakan simpan pinjam yang dimana diperuntukkan kepada para usaha-usaha kecil atau perdagangan yang sedang membutuhkan. Di sini di dalam dunia bisnis itu tidak asing dengan adanya pesaing. Namun keberadaan pesaing ini justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Koperasi Atas Sejahtera terus melakukan promosi dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan memuaskan konsumen. Lalu produknya di sini ada produk yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Untuk lokasinya sudah disebutkan tadi di Jalan Citra Kebun Mas yang terletak di Kondang Jaya, lokasi yang mudah dijangkau, dekat dengan berbagai perbelanjaan kebutuhan masyarakat. Untuk harga di sini, Koperasi Sumber Atas Sejahtera ini bunga yang dibebankan kepada anggota mulai dari 5%. Kemudian promosi untuk memberikan informasi berupa selembaran dan pamflet untuk mengajak masyarakat menjadi anggota koperasi dan melakukan penawaran terhadap para UMKM yang dilakukan oleh bagian marketing. Kemudian lanjut ke bab 3 untuk aspek teknis dan produksi. Di sini cakupan produksi yang ada di KSP ini memiliki produk simpan pokok, simpanan wajib, dan pinjaman. Lalu kebutuhan teknisnya di sini ada bangunan atau gedung. Koperasi membeli sebuah bangunan berjenis rumah yang luasnya 20 meter persegi. Dikarenakan koperasi ini membeli 2 rumah yang dijadikan yang posisinya bersebelahan, maka luas keseluruhan bangunan adalah 40. Untuk kebutuhan teknisnya di sini yang pertama ada bangunan atau gedung, lalu peralatan operasional, lalu ada peralatan operasional terdiri dari komputer, printer, mesin fotokopi, mesin penghitung uang. Lalu ada peralatan operasional pendukungnya seperti buku, pulpen, kalkulator, dan lain sebagainya. Untuk proses transaksinya, yang pertama itu pengajuan, lalu pengecekan berkas, kemudian menunggu konfirmasi koperasi, akord oleh koperasi, penerimaan oleh konsumen, lalu finishing. Kebutuhan tenaga kerja. Di sini koperasi membutuhkan 18 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh koperasi. 10 orang bekerja sebagai anggota, 7 orang masing-masing sebagai pengelola koperasi, sekretaris, bendahara, manajer, kasir, admin, dan pengawas, untuk 1 orang sebagai office boy. Siklus transaksinya itu pengajuan, akord, dan lalu penerimaan. Untuk tata letak bisa dilihat di gambar sini, ada beberapa tata letak. Jelaskan ada ruang kerja, kasir, admin, musola, kantin, toilet, dan dapur. Untuk kebutuhan modal, di sini kebutuhan modal yang diperoleh oleh koperasi itu dari bangunan terdiri dari 300 juta, kendaraan 150 juta, lalu bahan perlengkapan dan peralatan 75 juta dengan total 525 juta. Bab 4 ada aspek finansial. Untuk biaya kebutuhan investasi, di sini biaya investasi untuk pengurusan izin-izin dari 30 juta, lalu kemudian ada biaya aktivitas tetap yang tadi 525 juta, jadi total investnya ada 555 juta. Kemudian biaya operasionalnya, di sini ada biaya operasional dari alat tulis kantor, biaya tenaga kerja, terdiri dari pengelola, sekretaris, bendahara, itu manajer, dan sebagainya. Hitung investasi, untuk investasi dikurangi modal kerja, dibagi umur ekonomis mencapai 27 juta. Kemudian bab 4. Kemudian bab 5 itu ada kesimpulan. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha koperasi simpan pinjam Atas Sejahtera sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan karena perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pungko Novit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelaikan bisnis di bidang perdagangan. Saya melakukan observasi di toko Imogana yang beralamat di Perum Bumi Kosambi Permai, RT 004 RW 002, Desa Belendung, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Imobusana berdiri sejak tahun 2011 yang bermula sejak ketertarikannya terhadap dunia fashion muslim. Jenis usaha Imobusana di bidang perdagangan dan kegiatan usahanya menjual busana muslim. Untuk logo toko Imobusana sendiri adalah sebagai berikut. Dan untuk nomor telepon 0881 025 39 6970. Toko Imobusana sudah memiliki izin lokasi atau situ dengan nomor 581-77-4-desa-4-2021. Untuk pemilik toko Imobusana yaitu Ibu Irma Wijaya, dan untuk bisa mengembangkan bisnis dan memajukan usahanya, beliau memiliki 3 orang karyawan, diantaranya yaitu yang pertama sebagai admin atau sekretaris, yang kedua sebagai kasir, dan yang ketiga sebagai pramuniaga. Adapun uraian kerja untuk pemilik toko Imobusana yaitu yang pertama bertanggung jawab terhadap toko, yang kedua mengambil seluruh keputusan dan mengevaluasi toko untuk memajukan toko Imobusana, yang ketiga mengatur seluruh keuangan baik uang masuk maupun uang keluar, yang keempat mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan kesejahteraan pada karyawan. Dan uraian kerja untuk admin atau sekretaris Imobusana yang pertama melakukan input atau pemasukan dan penjualan yang telah dilakukan reseller, yang kedua menerima dan memberi balasan terhadap panggilan masuk ke toko atau email, yang ketiga membuat laporan rutin mengenai persediaan barang di toko, yang keempat membuat laporan penjualan berkala, yang kelima, melakukan tagihan dan menerima tagihan pembayaran terhadap penjualan yang telah dilakukan oleh reseller. Yang keenam, merancang dan membuat neraca keuangan toko. Yang ketujuh, melakukan promosi melalui sosial media. Dan adapun tugas untuk kasir yang pertama yaitu melayani proses transaksi penjualan. Yang kedua, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, melayani packing barang pelanggan. Yang keenam, memeriksa dan mencatat data penjualan. Dan yang terakhir, yaitu uraian tugas untuk pramuniaga di toko Imobusana. Yang pertama, mendisplay produk di patung, di rak maupun di gantung. Yang kedua, menjaga kebersihan area toko. Yang ketiga, memberikan label harga. Yang keempat, memberikan pelayanan yang prima terhadap konsumen. Yang kelima, peka dan tanggap terhadap konsumen. Pasar sasaran yang dituju oleh toko Imobusana Muslim ini adalah pria dan wanita mulai dari usia 3 tahun sampai dengan 60 tahun, mulai dari keluarga, anak sekolah hingga dewasa. Segmentasi pasar yang pertama dari segi geografi. Untuk target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Karawang, dari dalam maupun di luar Kabupaten Karawang, khususnya untuk di daerah Kosambi, Kelari, dan Duren. Yang kedua, dari segi demografi, produk toko Imobusana ini dapat dibeli oleh semua gender dari usia 3 tahun sampai dengan 60 tahun untuk semua profesi, semua ras, keluarga, dan anak sekolah. Dari segi psikologis, toko Imobusana menjual produk yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tren, dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya. Yang keempat, dari segi perilaku, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat menggunakan fashion muslim tetapi tetap modis, Imobusana akan terus-menerus melakukan inovasi dan pemilihan supplier yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus berubah. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran, di mana Imobusana yaitu menjual berbagai produk pakaian muslim seperti gamis, koko, kerudung, peci, dan busana muslim lainnya yang terdiri dari berbagai macam brand, yaitu diantaranya ada Nibras, Wanoja, Etika, dan lain-lainnya. Selain menjual busana muslim, Imobusana juga menjual berbagai macam produk aksesoris untuk hijab, seperti ciput, kaos kaki, dan dompet.
Untuk lokasi, Imo Busana memilih melakukan penjualan di Kosambi karena lokasi antara jarak toko dengan tempat tinggal yang relatif dekat, lokasi yang strategis yang selalu ramai dilalui oleh angkutan umum maupun pribadi, mudah dijangkau dan dekat dengan berbagai macam ruang kota seperti sekolahan, perum, kampus, dan lain-lain. Untuk penetapan harga disesuaikan berdasarkan brand dan ukuran yang dipilih oleh konsumen. Harga busana muslim untuk wanita dan pria berbeda. Harga yang ditawarkan untuk busana muslim wanita berkisar antara 250 hingga 700 dan untuk pria sekitar 150.000 hingga 500.000. Untuk meningkatkan penjualannya, Imo Busana melakukan promosi untuk menarik minat konsumen, dan Imo Busana melakukan beberapa promosi, yaitu yang pertama ada promosi penjualan, yaitu dengan memberikan potongan harga kepada konsumen. Yang kedua yaitu ada pemasaran interaktif. Imo Busana juga menggunakan komunikasi interaktif dengan menggunakan berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan web. Yang ketiga yaitu pemasaran dari mulut ke mulut. Imo Busana dapat memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang dijual. Selanjutnya ada aspek teknis dan produksi. Yang pertama ada cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk pakaian yang bagus, maka pemilihan nama brand menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti sudah kita ketahui bahwa banyak produk brand-brand yang kualitasnya bagus. Semua pilihan brand yang berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah jenis kain, style yang diinginkan oleh konsumen. Untuk tempat ruko sendiri, Imo Busana membeli sebuah bangunan berjenis ruko yang luasnya sekitar 60 meter persegi, yang jarak posisi tidak jauh dari tempat tinggal pemilik toko tersebut, yaitu Ibu Irma. Dan untuk peralatan yang pertama kali dibutuhkan untuk mendirikan Imo Busana ini, yaitu yang pertama ada patung baju, rak, gantungan, meja, kursi, tape, lemari. Selain peralatan, alat pendukung juga seperti buku, pulpen, kalkulator, tote bag, bungkus kado, dan pita itu dibutuhkan saat mendirikan Imo Busana. Untuk penyediaan produk, untuk mendapatkan berbagai macam busana muslim yang mempunyai kualitas bagus, Imo Busana bekerja dengan berbagai macam brand muslim yang ternama. Adapun untuk proses transaksi penjualan, yang pertama yaitu pemesanan kepada supplier, yang kedua pengiriman produk dari supplier, yang ketiga yaitu pengecekan produk dari supplier, yang keempat yaitu pendataan produk oleh admin, yang kelima yaitu penyimpanan stok produk di gudang, yang keenam yaitu mendisplay produk di patung, rak, dan gantungan, yang keenam yaitu merapihkan produk yang telah didisplay, yang ketujuh yaitu produk siap dijual. Dan untuk tata letak ruang Imo Busana, yaitu terdapat beberapa ruang. Yang pertama ada ruang gudang untuk berfungsi penempatan stok barang produk Imo Busana, dan yang kedua ada toilet yang terletak di samping gudang, dan yang ketiga ada ruang karyawan yang terletak di dekat pintu kasir, dan yang keempat ada kasir terletak di pojok sebelah kanan, tepatnya di depan area penjualan. Yang kelima yaitu area berjualan yang terletak di depan menghadap arah pintu masuk area parkir dan jalan raya. Tujuannya untuk agar memudahkan konsumen dalam memilih busana sesuai dengan yang keinginan dan yang dibutuhkan. Dan untuk kebutuhan modal awal pertama untuk mendirikan Imo Busana yaitu sekitar 632 juta rupiah, dengan rincian yang pertama gedung atau bangunan 300 juta rupiah, yang kedua untuk kendaraan yaitu 222 juta rupiah, yang ketiga yaitu pembelian produk awal sekitar 80 juta rupiah, dan yang keempat ada untuk membeli perlengkapan yaitu 15 juta rupiah, dan yang kelima yaitu ada untuk pembelian peralatan sekitar 15 juta rupiah. Jadi semua total yaitu 632 juta rupiah.
Dan untuk aspek finansial, untuk biaya operasional, yang pertama yaitu biaya pembelian produk dalam total 1 bulan sekitar 30 juta rupiah. Dan yang kedua untuk biaya tenaga kerja, yang pertama ada admin yaitu per bulannya sekitar 1.200.000, dan untuk kasir dan pramudiaga yaitu 1.200.000. Dan untuk biaya listrik dan air per bulan yaitu 1 juta. Dan yang keempat ada biaya pemasaran sekitar 300.000, dan yang kelima ada biaya transportasi per bulan 1.500.000. Untuk total 1 bulan untuk biaya finansial yaitu 36.400.000. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Imo Busana sudah termasuk dalam kategori usaha yang layak untuk dijalankan. Usaha ini sudah memiliki legalitas izin usaha dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produk, usaha ini sangat rapih. Dan juga dilihat dari keuangan, toko ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen maupun reseller dan juga para mitra supplier agar usaha dapat berjalan terus melakukan continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanggita Priyanka. Saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Robi Pawuji. Saya akan menjelaskan mengenai bidang industri kuliner rumah makan AOPIK. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum. Yang pertama ada identitas perusahaan. Nama perusahaannya Rumah Makan AOPIK. Jenis usahanya kuliner, kegiatan usahanya membuat produk makanan siap saji, yaitu khususnya makanan khas Sunda. Kemudian alamatnya Dusun Babakan, Karawang, RT 1 RW 1, Kelurahan Puserjaya, Kecamatan Truk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Dan logonya ada di samping. Kemudian kita beralih ke aspek legalitas. Untuk aspek legalitas tersendiri, Rumah Makan AOPIK sudah terdaftar di situ tempat, yaitu izin tempat usaha dengan nomor 503.1/162 Trantib 2019. Kemudian kita beralih ke aspek manajemen. Pertama, pemilik ownernya yaitu Rumah Makan AOPIK, keuangannya itu Haji Muryati, kemudian kasirnya itu Teh Nida, kemudian waitersnya itu Teh Puspa dan Mang Ohim, kemudian kokinya Ma Eni dan Mawati, kemudian tukang cuci piringnya yaitu Ma Iyoh dan Maminar. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Pertama yaitu pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis rumah makan ini adalah segala usia yang menyukai masakan khas Sunda, yaitu usianya di segala usia, baik di range usia 2 hingga 70 tahun atau lebih, atau apapun, yaitu terkait penentuan umur produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi. Kemudian kita beralih menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Nah, yaitu pertama ada segi geografi. Target konsumennya yaitu masyarakat Karawang, khususnya masyarakat Truk Jambe. Segi demografinya yaitu di segala gender, sekali lagi semua agama, semua profesi, semua ras, tidak mengenal kelas atas dan bawah gitu ya, semua kalangan gitu. Kemudian untuk segi psikologisnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang menyukai masakan khas Sunda. Nah, untuk segi perilaku, berkaitan dengan terus perkembangan zaman, rumah makan ini selalu melakukan inovasi terhadap produknya yang menyesuaikan keinginan konsumen gitu. Jadi selalu berinovasi dan selalu berkembang terus. Kemudian ada potensi pasar. Nah, dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh rumah makan ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual, rumah makan ini juga melakukan berbagai macam promosi, yaitu dengan memberikan paket hemat gitu.
atau juga melakukan analisa perilaku konsumen gitu agar tetap meningkatkan konsumen dan tetap memuaskan konsumen juga. Kemudian ada posisi pasar gitu. Berdasarkan tingkat kualitas produk serta bahan bakunya, rumah makan AOPIK ini berada pada tingkat kelas atas atau kelas menengah karena juga harga yang ditawarkan cukup terjangkau gitu, relatif murah, juga menyesuaikan dengan lingkungan dan pendapatan dari penduduk atau masyarakat yang berada di Luk Jambe Timur tersebut. Kemudian kita beralih mengenai pesaing. Nah, dalam dunia bisnis ini kan kita tidak akan terhindar dengan namanya pesaing gitu. Keberadaan pesaing ini justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi perjalanan bisnis gitu ya, untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaing gitu. Nah, oleh karena itu rumah makan AOPIK ini juga selalu melakukan improvement, selalu menjaga kualitas gitu ya. Pada saat saya observasi pun owner bicara langsung bahwa yang selalu dijaga itu adalah kualitasnya gitu, agar bisa terus bersaing dan mampu terus bertahan gitu di segala macam kondisi ekonomi. Dan ada pun beberapa pesaingnya, yaitu rumah makan Haji Emin, Bapak Haji Dirja, kemudian Bebek Cibiuk. Kemudian strategi bauran pemasaran. Rumah makan ini untuk produknya pasti menyediakan berbagai masakan khas Sunda. Terus juga seperti pepes-pepesan, pepes jambal, pepes ayam, pepes ikan bakar dan lain-lainnya gitu. Terus juga rumah makan ini selalu menjaga kualitas produk itu dengan memilih atau memilah bahan baku yang berkualitas tinggi gitu. Rempah-rempahnya atau bahan baku utamanya selalu dengan kualitas yang tinggi. Kemudian untuk lokasinya, rumah makan ini juga termasuk di dalam lokasi yang ramai, yaitu di pusat kota juga, mudah dengan dijangkau oleh angkutan umum. Ada GrabFood, ada GoFood juga, kemudian dekat dengan kampus atau rumah sakit, dan juga mudah gitu kemana-mana, dekat hotel juga. Jadi memang cukup strategis. Kemudian kita beralih dengan harga gitu. Dalam penetapan harga itu disesuaikan berdasarkan jenis bahan baku yang digunakan gitu ya. Salah satunya perhitungannya yaitu berkisar antara 6.000 hingga 80.000. 6.000 itu dari yang termurah hingga yang termahal gitu ya. Ada beberapa menu-menu pilihan atau paket-paket untuk hidangan, bisa dalam skala kecil maupun besar. Bisa juga untuk bisa catering. Kemudian kita beralih ke strategi promosi. Pertama ada promosi penjualan, yaitu memberikan harga promo atau paket murah meriah. Kemudian ada pemasaran interaktif, yaitu menggunakan berbagai macam media online gitu ya, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, ada juga GrabFood, GoFood gitu ya, dan lain-lain. Dan juga salah satunya reseller. Kemudian pemasaran dari mulut ke mulut. Nah, ini salah satu pemasaran yang cukup lumayan terbilang bagus, karena dengan pemasaran mulut satu ke mulut yang lain atau dari konsumen satu ke konsumen yang lain, ini bisa menyebarkan informasi secara gratis dan efisien gitu mengenai rumah makan AOPIK ini. Kita beralih ke bab 3, yaitu aspek teknis dan produksi. Untuk cakupan produksinya, yaitu pasti memilih dan menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi, berkualitas baik gitu ya. Kemudian selain pemilihan bahan baku juga yaitu cara pengolahannya yang baik dan benar, cara mengolah masakannya, mulai membersihkan masakan, kemudian pemepesan, penyajian bumbunya, kemudian penggorengan dan penyajian ke konsumen langsung. Itu tuh juga
selalu dikontrol atau quality controlnya itu untuk selalu menjaga kualitas produk yang disajikan ke konsumen itu adalah kualitas produk yang terbaik. Untuk kebutuhan teknis tersendiri, pertama juga ada bangunan yang luasnya itu 75 meter persegi. Kemudian ada peralatan produksi seperti biasa ya, ada golok, kompor, wenjikom, wajan, hasepan, hau, seeng atau gidir. Kemudian ada peralatan produksi ada seperti pisau, telenan, sendok, garpu seperti pada umumnya rumah makan. Kemudian ada kebutuhan teknis. Pertama ada bahan baku utama. Bahan baku utamanya pasti ya yaitu ayam, ikan jambal, ikan mujair, segala macam ikan. Kemudian ada bebek juga dan kebutuhan rempah-rempah yang lain. Kemudian bahan baku pendukung ada jahe, rempah-rempah, khususnya rempah-rempah yang akan dibuat masakan gitu. Kemudian penyediaan bahan baku itu juga bekerja sama dengan berbagai macam pengusaha unggas maupun peternakan ikan gitu. Jadi agar bisa terjaga kualitas dari bahan baku utama tersebut gitu, agar selalu terasa fresh gitu bahan bakunya atau segar. Kemudian kita beralih mengenai aspek teknis dan produksi. Nah, untuk proses produksinya yaitu ada pemotongan, kemudian pembersihan, perebusan bahan baku, penggorengan atau pengukusan, menyiapkan pemepesan, menyiapkan bumbu, kemudian penyajian ke konsumen. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kerjanya yang tadi sudah disebutkan di awal, yaitu ada 6 orang. 2 orang bekerja sebagai koki, 1 orang bekerja sebagai kasir, 2 orang sebagai waiters, dan 2 orang sebagai tukang cuci piring. Untuk siklus produksinya yaitu pemotongan bahan baku, kemudian ada proses produksi dan penjualan produk. Nah, tata letak di rumah makan itu bagian luarnya itu ada parkiran yang cukup luas, cukup untuk beberapa mobil dan motor. Kemudian ruang makannya itu ada ruang penyajiannya, ada lesehan, ada bangku-bangku. Kemudian ada sebelah belakangnya ada gudang, kemudian ada ruang masak atau ruang produksinya, kemudian ada kasir, kemudian ada juga toilet dan tersedia juga musola. Nah, untuk aspek keuangan tidak banyak yang dijelaskan gitu ya, narasumber tidak menjelaskan begitu rinci mengenai aspek keuangan. Jadi di sini saya tidak ada informasi yang signifikan mengenai aspek keuangan gitu. Kemudian saya beralih mengenai dengan kesimpulan ya, berdasarkan beberapa aspek tersebut yang sudah dikaji dan sudah saya observasi selama tugas itu, rumah makan ini juga termasuk kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Kenapa? Karena perusahaan ini memiliki legalitas hukum yang baik. Karena juga Bapak Robi tersendiri mengingatkan dan selalu mewanti-wanti bahwa mencari pelaku atau perusahaan atau UMKM yang memiliki legalitas, dan ini termasuk kategori yang Bapak Robi sudah sebutkan gitu ya. Kemudian juga dari segi teknis dan produksi juga rumah makan ini juga sangat rapi, sangat bersih, sangat selalu menjaga kualitas makanannya. Terus juga makanannya juga enak gitu ya. Terus juga akan tetapi dalam segi pemasaran juga adanya masukan konsumen gitu. Dan selalu perusahaan ini selalu terus melakukan inovasi atau continue improvement untuk selalu menjaga kualitas produknya. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.